Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, saudara-saudara sekalian, hari ini Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bersilaturahim dengan Ustazah Ibu Khairani dan Ustaz Baron ya. Kembali kita merefresh tentang kejadian 2 tahun yang silam yang sempat menghebohkan dunia per-YouTuban ya, sempat viral di Indonesia maupun di Suriname, dan kami selaku warga negara Indonesia merasa sedikit ikut bukan terusik tapi ingin berpartisipasi ya tentang kejadian ini. Dan hari ini alhamdulillah kita akan coba ngobrol dengan beliau tentang kejadian-kejadian 2 tahun yang silam yang sempat menghebohkan dunia maya itu, dengan Ustazah Khairani dan Ustadz Baron ya. Kita langsung saja ya pemirsa. Assalamualaikum Mas Baron, Ustadz Baron dan Ibu Khairani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ustadz Baron dan Ustazah Khairani, saya terima kasih sekali hari ini kami diberikan kesempatan untuk berkunjung ke sini untuk melihat pondok pesantren, kemudian bersilaturahim dengan Anda sekalian. Kita terus terang agak sedikit terusik dengan kejadian 2 tahun yang silam ya. Ibu sempat membuat video ya yang menghebohkan dunia maya di Indonesia maupun di Suriname. Nah, saya kepengen tahu ceritanya persis, Bu. Kenapa Ibu bisa membuat video seperti itu, pernyataan seperti itu, Bu? Saya persilakan pada Ibu untuk cerita semuanya. Saya membuat video ke YouTube. Sebenarnya saya nggak ngerti tentang YouTube ini, tentang apa, saya nggak ngerti. Cuman karena perasaan sudah rasa tertekan, terzolimi, segala-galanya yang ada di perasaan saya tabayun, tidak dibuka pintu. Kemudian saya usahakan tabayun di YouTube. Kejadiannya ya 2016 kami itu menikah atas jamaah Islam jamaah dengan Islam jamaah. Baron itu dari luar negeri kan, dari Suriname. Saya orang Indonesia, tinggal di Medan, Sumatera Utara. Nah, pernikahan kami ini rencana pernikahan ini sudah prosedur lah. Udah segala-galanya kita siapkan. Pas, dan yang mau menikahkannya juga imam desa. Karena kami di Islam jamaah menikah dalam dulu baru menikah luar. Ya. Nah, pas hari hanya jam 9 malam itu tanggal 30 Oktober 2016 ada telepon dari pusat Kediri bahwa pernikahan Baron dan Khairani batalkan. Saya terkejut, saya nggak ngerti, langsung spontan. Bagaimana ini Mas Baron? Kita dibatalkan nikah. Nah, lanjut atau batal seterusnya? Mas Baron apa ngomong? Saya kemari kepingin nikah. Kalau ada hukum Islam yang benar selain dari hukum Islam jamaah, saya tetap nikah sama kamu. Perasaan saya sebagai perempuan merasa tersanjung. Yeah. Ini bertanggung jawab walaupun usianya masih ya relatif muda ya. Relatif muda, termasuk cucu saya lah. Ya kan? Jadi oke, saya bilang selesai sudah. Makan dulu, selesai. Undangan udah semua undangan. Jadi udah siap makan. Ini pun Baron dibawa keluar, dibawa ke Pondok Mini Sulang Saling, Medan Timur. Berpisah. Kemudian esok harinya saya telepon tapi bukan langsung sama Mas Baron karena kita kan nggak boleh omongan kalau sebelum nikah. Jadi sama si Amanda jemput itu Baron di Pondok Mini, kita akan nikah jam 14
siangnya tanggal 1 November 2016 kami nikah secara Islam yang di luar Islam jamaah. Oh. Jadi maaf sebelumnya, Ibu Khairani dan Mas Baron ini dulu anggota aktif ya Islam Aktif. Jamaah ya, LDII ya di Indonesia. Saya lebih dari 30 tahun Islam jamaah. Dan pemirsa, Mas Baron ini asli Suriname ya, yang sedang ditugaskan belajar di Indonesia, tepatnya di Kediri ya, Mas. Ya, Di Kediri. Ya. Wali Barokah. Wali Barokah. Kebetulan Mas Baron ini sudah beranjak dewasa lah ya, mau menikah, lah ini akan dipernikahkan dengan Ibu Khairani. Baik, diteruskan Bu ceritanya bagaimana tadi? Ya. Jadi setelah menikah gemparlah semua jamaah. Namanya kita Islam jamaah itu semuanya dimonitor. Gempar, diadukan. Kita tetap satu rumah, itu di rumah saya di Medan, ya kan. 10 hari kemudian kami dipanggil ke Jakarta, di Pondok Gede, Jakarta Timur, oleh imam Islam jamaah. Karena ada pengaduan si Anto, pengurus ini luar negeri, mengadukan bahwa kami itu ya termasuk kalau mereka bilang mereka sudah berjinah, begitulah kira-kira, karena tidak dinikahkan oleh pengurus. Jadi kalau nikah di luar Di luar pernikahan Islam jamaah itu dianggap tidak sah. tidak sah, Oh gitu. ya kan? Kemudian diinterogasi Dan sama termasuk kalau nikah dengan Departemen Agama nggak sah ya? nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu hanya ini sekedar melunasi Administrasi. kenegaraan inilah Administrasi negara. Nah itu aja. Yang sahnya itu pengurus Islam jamaah yang menikahkan. Harus ya. Ya, wajib. Kemudian 10 hari kemudian kami lagi senangnya lah nanya sama pengantin baru, kita dipanggil, diberangkatkan naik pesawat. Terus kemudian keuangan yang ini yang mendampingi keuangan Medan Timur. Jadi sampai di sana diinterogasi sama imam, 4 wakil imam, si Anto, kemudian ada lagi yang lain-lain, saya nggak tahu, tapi imamnya langsung sama wakilnya 4 orang. Kemudian setelah saya ceritakan, apa kata imam? Sah nikahnya. Yang mengesahkan itu siapa? Imam langsung. Oh gitu. Imam sah nikahnya. Imam Islam jamaah atau Imam Islam jamaah. Yang sekarang Oh. Imam Islam jamaah sampai sekarang itu udah yang ketiga. Ini namanya Abdul Aziz Sultan Aulia namanya. Jadi sah, kata Bapak. Semoga barokah pernikahannya. Semoga Baron bisa meramut istrinya dengan baik. Ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan ya Pak. Amin, amin ya Rabbal alamin. Permisi imam dengan wakil-wakilnya karena ada kegiatan daerahan. Kemudian setelah itu si Anto masih bertempat di situ. Langsung si Anto, berani-berani kalian menikah antar negara, lain negara, bisa dihukum kamu. Mau dipenjarakan kamu? Hah? Mau dipenjarakan kamu? Itulah omongan si Anto. Karena dia masih muda. Maksudnya dihukum secara syariat atau dihukum Secara mau dilaporkan ke ini, mau polisi. dipenjarakan ke polisi. Orangnya muda seperti Mas Latif. Oh gitu. Rasanya seperti saya ini anak kecil. Sakit perasaan saya. Apapun kata kalian, saya sudah sah nikah. Tadi dengar kan? Malahan imam sendiri marah sama kamu. Kenapa marah? Saya ngerti, takut ketahuan apa kita rahasia Islam jamaah. Marah sama kamu kan? Dia bilang, iya, Baron jam 9 nanti malam berangkat ke Suriname pulang. Saya bilang, apa nggak ngerti hukum kamu memisahkan orang sudah suami istri yang sah? Kecuali kami ini orang yang sembarangan pacaran, ini kenal pun baru mau nikah itu saya kenal dengan Mas Baron. Saya bilang, sanggup kalian apakan? Saya bilang,
cari ilmunya lagi. Jangan seenaknya. Udah. Gini kata dia. Ada uang ibu 60 juta. Ada. Saya bilang, ibu boleh ikut suami, tapi Baron duluan jam 9 nanti berangkat. Baron kamu baru menyusul setelah segala-galanya selesai. Tidak, saya bilang. Saya berangkat harus dengan suami saya. Saya tidak pernah saya ke Suriname. Nggak berani saya. Udah, selesai. Ngotot-ngotot gitu, ya udah, cerita, pulang kami. Karena niat kami, pulang pun ke Suriname, kepingin hatam dulu hadis besar, Kutubus Sittah. Oke. Karena ini udah 1 hatam, Bukhari udah hatam, 5 lagi. Karena nekat kayak gitu, kami nekat pergi ke Kediri, ke Pondok Gede. Ke Pondok ini, Wali Barokah. Masuk kami ke situ, daftarkan, kami itu mondok. Dua-dua kami mondok menghatamkan hadis besar. 2 tahun lamanya menghatamkan hadis besar. Sepak terjang mereka, kami diusir terus tidak boleh ngaji. Tapi Allah, kami cuman hanya Allah. Ya Allah, hatamkan hadis besar ini. Kami diusir, nggak boleh ngaji. Kenapa pada waktu itu misalnya ketika lagi diusir, kenapa tidak cari alternatif di pendidikan yang lain itu? Di tempat yang lain? Atau karena masih terikat dengan itu ya? Karena Islam Jamaah itu kan menganggap kafir orang luar. Oh gitu ya? Iya. Bukan nggak tahu pondok, saya kan orang yang ngerti semua. Karena saya sebelum Islam Jamaah juga, saya dari NU. Lama saya keturunan NU. Masuk ke Islam Jamaah. Kenapa tertarik saya? Karena mereka memaknakan Quran dan hadis secara langsung. Tertarik tentang itu. Okay. Tapi rahasianya saya tidak tahu. Ya, ya. Nah, Oke, setelah ngaji Kutubus Sittah itu terus? Setelah ngaji Kutubus Sittah, ya, kira-kira udah hampir hatam. Kami total ditaruh gambar Baron di muka pintu piket, belakang semua keliling. Baron tidak boleh masuk ke pondok. Tinggal menghatamkan berapa lembar lagi hadis. Ya. Kemudian Baron ditangkap sama imigrasi. Dikatakan dia itu paspornya begini-begini, padahal paspornya ditahan sama si Anto. Jadi ada permainan antara imigrasi Cipinang dengan imigrasi imigrasi Pinang, tapi yang menangkap imigrasi Kediri. Jadi saya marah. Baron tidak boleh ditangkap. Ini suami saya. Kalau tangkap dua-dua kami tangkap. Saya marah. Kalau mau menangkap si Baron, tunggu. Saya kasih lagi, bukan Baron aja harus ditangkap. Tangkap semuanya orang luar negeri. Saya bilang. Berapa orang rupanya orang luar negeri ini? Lebih dari 10. Tangkap. Itu luar negeri dari Suriname atau bukan, dari mana-mana. Oh gitu ya. Dari mana? Dari Filipina, Malaysia, Kamboja, Thailand, semua mondok di situ juga bersama saya. Oh gitu ya, luar biasa ya. Ya, tapi mereka juga waktu itu mereka ilegal di situ karena tempat tinggalnya harus di Jakarta. Oh gitu ya. Tapi mereka ilegal di situ. Jadi seharusnya di Pondok Gede Baron di Jakarta yang tapi diambil ke Kediri. Nah, itulah yang membuat. Jadi saya coklatkan. Akhirnya tidak jadi Baron ditangkap. 10 orang ditangkap semuanya. Bagus kan? Wah, makin panaslah si Anto sama saya. Makin panas. Saya mengadu sama imam. Kami nggak boleh ngaji. Kami gini. Kata imam, ngaji. Tapi hati saya, imam mengatakan ngaji, pengurusnya mengatakan keluar. Berarti mereka itu menyembunyikan bahwa nikah sesungguhnya kami ini dianggap tidak sah. Tapi imam takut dengan administrasi negara. Makanya kami berdua tetap dihukum. Diusir sampai kami ngontrak rumah, tetap kami mengaji. Akhirnya ngadulah saya setelah ditangkap Baron, lepas sudah semuanya ketahuan belang LDI ini ketahuan semuanya tidak punya ilegal semuanya. Akhirnya
nggak habis pikir mungkin mereka itulah nggak boleh kami sama sekali ke pondok. Ditaruhlah apa? Ngadu lagi saya ke imigrasi. Kami kembali tidak boleh ngaji. Foto si Baron gini-gini. Akhirnya dicabut apa ini gambar ini. Boleh ngaji Baron. Hatamlah karena izin Allah. Hatamlah apa kami hadis kami. Baru mereka itu karena kami udah ngerti kebenaran, imigrasi itu ngerti kebenaran kami bahwa kami ini dizolimin. Tidak Mereka bersalah, ya? nggak ada masalah. Mereka sedih melihat saya. Apalagi saya udah tua kan. Kemudian Kediri imigrasi Kediri menaungi kami lah. Tetap kami ngaji. Oke, waktu itu Dinas Keimigrasian sempat menginterogasi ya semuanya ya? Udah semua. Dari teman-teman yang dari Semua. Kamboja, Malaysia yang sama-sama di situ, kemudian ditangkap ya karena mereka dianggap ilegal. Ilegal. Seharusnya mereka di Pondok Gede, jadi gitu. kirim ke Pondok Gede, nggak jadi di Wali Barokah. Oh gitu, oke. Nah terus waktu itu Ibu bersama Mas Baron ini tetap tinggal di pondok atau ngontrak di luar? Kami ngontrak di luar, di depan pondok itu. Programnya Mas Baron itu berapa tahun di sana itu? Di Wali Barokah itu? Karena aku dapat dari Suriname kan Itu aku beasiswa ya? dapat visa pelajar. Jadi 5 tahun. 5 tahun ya? Pada waktu itu kejadian itu sudah berapa tahun itu? aku udah masuk tahun keempat. Keempat ya? Nikah sama saya tahun keempat. Ya. Jadi sebentar lagi sudah mau menyelesaikan pendidikannya ya? Mau menyelesaikan. Dan akan kembali ke Suriname ya? Ya. Nah itu yang memberangkatkan itu siapa yang memberangkatkan ke Indonesia? Jadi waktu itu ketika aku masih di Suriname, Ya belajar di sini ya? ya aku belajar di pondok sini, di Stekting Al Iman, ya Ya. kan. Terus pendiri Stekting Al Iman namanya Pak Dasimin, Pak Salam, sekarang udah almarhum, udah meninggal. Dialah yang menunjukkan kepada pengurus yang lain bahwa anak ini harus diberangkatkan ke Indonesia karena ada keistimewaan dari dia. Aku pengen dia itu berangkat ke Indonesia. Akhirnya begitu dia ngomong gitu, ketika aku lulus SMK di Suriname namanya Natin. Ya nanti ya. Terus aku langsung bilang sama dia, aku siap untuk diberangkatkan. Akhirnya diberangkatkan ke Indonesia. Sambutannya ke Islam Jamaah ya bagus, semua bagus. Aku mulai dari menjadi mubalek, akhirnya tugas. Setelah saya tugas ambil kutuposita, lah ketika aku mau menikah, disitulah Terjadi mulai permasalahan. karena waktu aku mau menikah, ketika lagi hadis besar, kita ikut tim pernikahan kan, di situ ada acara pernikahan. Anjang sana cari Di jodoh. pondok cari jodoh. Oh gitu ya. Ya aku ikut. Aku dapat aku lihat sosok Dapat calon ya, ya dapat calon. Aku lihat calon perempuan usia 21. Udah lewat prosedur semua. Aku mau menikah sama dia. Lala tim pengurus luar negeri namanya Zainal. Dia kan salah satu pengurus luar negeri di Wali Barokah. Zainal sama si Anto bilang bahwa aku gak boleh menikah. Lah, aku kan bingung. Tidak tanya alasannya kenapa itu. Iya, pokoknya aku gak boleh nikah. Lah, aku bilang kan, Pak, aku kepengen menikah. Ya, pokoknya gak boleh, gak ada alasan. Akhirnya aku ngadu sama Allah. Kan aku gak ada kawan di situ, aku gak ada kekuasaan, aku ngadu sama Allah. Sepertiga malam ketika kita dibangunkan untuk berdoa, aku doa sama Allah, langsung lihat ke langit. Bilang sama Allah, Allah kamu lihat sendiri kan, aku udah berusaha, gak diizinkan, bagaimana sekarang aku? Akhirnya seminggu kemudian si Amanda datang dengan foto istriku yang sekarang. Amanda itu mau balik Dari Medan ya? Iya. dari Medan. Dan Amanda termasuk salah satu kawan kelas ketika kita ikut hadis Sahih Bukhari, Gitu. asrama hadis Sahih Bukhari. Lah ketika dia ngomong gitu, aku lihat fotonya, aku bilang ya aku siap nikah karena udah menggebu untuk menikah dan insya Allah kita akan laksanakan sholat istikharah. Ya, oke.
Aku laksanakan sholat istikharah, dia juga di Medan. 1 bulan. 1 bulan. Setelah 1 bulan tetap mantap hatiku. Oke. Akhirnya berangkat ke Medan. Sekarang kondisi Kediri dengan Medan itu kan jauh ya. Jauh 4 jam Nah, pesawat. sekarang Mas Baron kan di sana statusnya pelajar. Statusnya pelajar, mungkin masalah finansial, keuangan itu kan terbatas ya. Ya. Lalu terus bagaimana biaya bolak-baliknya itu? Yang menanggung istri saya. Oh gitu. Ya, dia udah kirim uang duluan. Oh, Calon istri, dan sekarang udah jadi istri. jadi tiket semuanya ditanggung Ya, oleh tanggung istri. sama dia. Alhamdulillah. Oke, pada intinya terus menikah dan dianggap sah oleh sebagian imam. Bukan sebagian imam, imam imamnya? pusat, Imam imam pusat. imam Islam Jamaah ini mensahkan, Oke. tapi nggak ngerti berpura-pura atau tidak, kita nggak ngerti, tapi berdoa untuk kami. Yang pada intinya sudah menikah ya, kemudian bisa ke Suriname lah. Di sini Suriname terus berjuang tentang Islam di Suriname. Akan tetapi saya melihat ada bukan perseturuan tapi perselisihan ya, Bu. Dengan apa ya? Tadi Stichting Aliman ya. Ya, Stichting Aliman itu ceritanya bagaimana, Mas Baron? Jadi ketika kita berdua udah datang Dan di tempat ini ya? Ya. Di tempat ini. datang kemari Hmm. dan sesuai perjanjian Pak Salau, dia bilang sama semua pengurus kalau Mas Baron udah tamat, dia ditempatkan di pondok, dia mengajar di pondok supaya dia bisa Bermanfaat lah. bermanfaat. Oh. Dan supaya Pak Salam ini ketika meninggal dapat amal jariah. Oh, gitu ya. Supaya ini dimanfaatkan supaya jadi amal jariah dia. Itu tujuannya. Tapi ketika aku datang kemarin dengan istri, fitnah dari Indonesia Datang. Tetap Karena- fitnah. Karena pengurus di Indonesia nelpon pengurus sini. Fitnahnya apa? Mas Baron nggak taat, dia nikah di luar, nikahnya nggak sah, dia nggak boleh ngajar, Oke. dinonaktifkan. Ah. Dan disitulah aku mulai Tidak dianggap ya ya. tidak dianggap. Aku mulai berpikir ini ada kesalahan di organisasi ini. Nah, aku carilah ilmu dengan ustadz-ustadz yang ada di Suriname. Ya, ya. Termasuk salah satu ustadz bernama Abdullah Syakur, yaitu lulusan Mekah. Ya, di situ kita ngobrol tentang agama. Diskusi lah. Diskusi. Ternyata apa yang dilaksanakan di dalam LDI semua ibarat yang Subhat. mengkafirkan orang lain itu tidak boleh. Iya. Dan disitulah aku mulai mengerti bahwasanya mengkafirkan itu tidak boleh, dan dia sendiri mengerti tentang takfiri. Akhirnya ya aku punya rencana untuk mengungkapkan kebenaran Oke. lewat hadis yang kita Pelajari. sudah pelajarin tapi isinya diselewengkan. Oh gitu. Ya. Jadi ada pembajakan hadis istilahnya. Ya. Hadis itu dibajak sehingga diselewengkan oleh Diselewengkan. mereka. Wah. Ini menarik sekali ya. Ya. Jadi setelah sampai di Suriname tidak dianggap, terus Mas Baron mencari kebenaran. Ya, cari kebenaran. Mencari kebenaran melalui diskusi-diskusi dengan para ustadz, dan akhirnya Mas Baron menemukan bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh LDI itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mas Baron dan Ibu ya. Ya. Akhirnya Apalagi kejadian kami, kita menikah sah dianggap tidak sah. Itu Sampai di penjara. Sampai di penjara. sampai di penjara. Iya, karena tadi belum selesai tadi. Oh gitu. Berapa bulan itu? Ini menarik sekali ya. Ya. Jadi setelah sampai di Suriname tidak dianggap, terus Mas Baron mencari kebenaran. Ya, cari kebenaran. Mencari kebenaran melalui diskusi-diskusi dengan para ustadz, dan akhirnya Mas Baron menemukan bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh LDI itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mas Baron dan Ibu ya. Ya. Akhirnya Apalagi kejadian kami, kita menikah sah dianggap tidak sah. Itu Sampai di penjara. Sampai di penjara. sampai di penjara. Iya, karena tadi belum selesai tadi. Oh gitu. Berapa bulan itu? Waktu kita lagi di Kediri, aku mau berangkat ke Suriname. 5 hari lagi mau 5 berangkat hari lagi, kan dijemput oleh imigrasi Cipinang sama polisi. sama polisi. Diberangkatkan ke sana, katanya aku mau ditaruh di ruangan biasa. Ternyata ditaruh di Penjara. Di situ gak diobrak-abrik, gak direspon lagi. Akhirnya
istriku udah bergerak supaya Itu atas dakwaan apa itu? Ilegal apa? Gimana? Tapi atas pernikahan kami itu terus, Ya. kami terus dihukum ini. ya terus dihukum. Jadi si imigrasi ini lagi bermain dengan si Anto, Diduitin lah mungkin duitin lah. lah, Oh gitu, ya. duitin. Terus istriku langsung ke kedutaan Suriname, lapor di sana bahwa aku lagi di penjara secara tidak benar. Nah, kedutaan Suriname yang ada di Indonesia namanya Menir Pangka, dia datang ke kedutaan ke imigrasi Cipinang. Dia berbahasa Inggris dengan kepala imigrasi. Ada apa dengan anggota kami? Dia ada gak salah. Warga kami ya. Warga kami ada kesalahan. Ternyata kepala imigrasi tidak mengerti Bahasa ada orang Inggris. Suriname Yang ditangkap, yang dipenjara. Oh gitu. Akhirnya lagi heboh lagi di situ. Akhirnya kepala imigrasi nanya anggotanya, siapa yang bermain di sini? Gak ada yang mau jawab. Akhirnya aku dipanggil ke atas. Aku dipanggil ke atas. Aku bilang orang ini. Langsung kepala imigrasi bilang, kamu diam aja. Karena dia udah terlanjur malu kan. Malu dia. Menir Pangka di situ nanya bagaimana diselesaikan. Dia akhirnya si Menir Pangka menegaskan, orang ini harus diberangkatkan ke Suriname, ya kan? Dengan baik. Dengan baik. Dengan terhormat lah. Ya, Dengan terhormat. karena dia gak ada salah. Istrinya juga. Hmm. Dan biayanya itu harus dari Setting itu. Wali Barokah, karena kan aku ke sana atas pelajar. Ya. Dan di dalam pelajar tertulis bahwa Kata dinas lah itu. bahwa Wali Barokah akan meramut saya. Ya, disitulah Sudah ada perjanjian sudah ya. ada perjanjian. Tiket bolak-balik gitu ya. Tiket bolak-balik. Oh, itu. Kemudian aku diberangkatkan duluan tanpa sepengetahuan istri. Dipisahkan, kami dipisahkan. Saya ditinggal di imigrasi Jakarta. Iya, dipisahkan. Terus ketika lagi berangkat, lagi ditaruh di bandara, aku masih menunggu istriku di situ. Nah, mereka bilang nanti kalau jam sekian kamu harus masuk gate ya. Aku udah gak mau masuk gate, aku tunggu di situ karena aku ngerti ini istriku akan datang. Akhirnya dia lagi cari tiket. Nah, dia punya cerita sendiri bagaimana dia cari tiket. Nah, iya. Luar biasa ya, mendadak begitu ya. Ya, Makanya kalau rasanya diinterogasi ini lah kan untuk wawancara kita ini, kalau nggak keluar semua rasanya Kurang marem. kurang puas karena ini bukan lagi rahasia. Imigrasi Jakarta, Kediri seluruhnya sudah ngerti cerita ini, jadi nggak usah takut mewawancarain saya. Saya bertanggung jawab atas omongan saya. Ya. Jadi cerita tadi itu belum mantap, walaupun saya potong belum mantap bagaimana sakitnya perasaan saya itu. Nenek yang kawin terus Diperlakukan seperti itu. Padahal pernikahan sah. Padahal pernikahan yang sah. Ya. Perasaan saya pun rasanya seperti ya jodoh Allah yang menjodohkan, nggak kenal sama sekali. Ya. Nggak ngerti gambarnya, nggak ngerti apa dia yang melihat gambar saya. Ya. Itu yang sedih saya itu. Jadi tadi ceritanya sesudah 5 hari sesudah mau berangkat 5 hari rencana mau pulang ke Suriname karena udah dibenarkan imigrasi Kediri, jadi saya terbantu. Jadi wakil 4 bilang, Hairani juga tugaskan, dia kan kurang bahasa Jawa, kurang apa, tapi untuk bacaan Al-Quran dia ini Bagus. dia diajar, dia mengajar bacaan Al-Quran. Sementara Baron hadis besarnya disampaikan. Begitulah kira. Jadi ngelapor sama ke kepala Imigrasi. kepala Ustadz Mubalik. Oh, oke. Kepala Mubalik seluruh Indonesia lah. Di Kediri itu. Namanya Mubalik. Namanya MT, Mubalik untuk tugas kemana harus melalui dia. Terus sudah Ibu Hairani tenang. Tiket pesawat Ibu Hairani dari Kediri yang menanggulangin. Tiket pesawat Baron dari Jakarta, dari Pondok Gede. Oke. Sekarang kita beli, ditelepon dah. Waktu itu masih 29 juta tiket untuk saya sendiri.
jangan dulu. Saya positif dulu, suami saya berangkat, samakan kami tiket kami. Dia dari Jakarta, saya dari Kediri. Oke katanya. Yolah. Terus besoknya datang penangkapan. Baru ditangkap lagi ke imigrasi, dibawa ke Jakarta. Saya ikutin, saya gandeng. Mereka bilang jangan boleh ikut, saya paksa. Sampai memamerkan pistol si polisi ini. Saya nggak takut dengan pistol. Saya juga bekas ikatan dinas dari militer. Saya senyum, ayo berangkat. Terbang lagi kami. Naik pesawat sama polisi tersebut, sama anggota imigrasi Kediri yang baik budi lah. Disaksikan kami di sana. Itulah. Kemudian itulah yang dipenjarakan 3 hari. Dipenjarakan itu pun karena saya ngerti administrasi. Ini Suriname. Pak, ini Pak tolong bertanggung jawab dengan warganya. Datang langsung, aku bangga. Bocor, ada di situ juga orang medis. Karena saya juga orang medis, Ibu sini dulu. Harusnya 3 bulan baru akan ditahan. Tapi karena Ibu pintar, 3 hari udah datang Pak Pangka. Jam 14 nanti baru berangkat. Berangkat udah sama tiket ya? Saya, halo Pak Ajis, ketua ente. Tiket saya nggak diangkat. Tiket saya mana? Suami saya mau berangkat. Nggak diangkat. Putus. Syukur saya masih mengantongin uang. Taksi bandara Cengkareng. Pergi ke KLM. Pas nutup pintu. Tolong saya, udah tutup Bu, nggak bisa beli tiket. Tolong saya, jangan pisahkan saya dengan suami saya. Tolong saya. Sampai menangis orang itu, tolong maaf. Aku nanti dipecat. Tidak dipecat kalau karena Allah. Tolong saya. Akhirnya dengan menangis mereka bawakan saya. Dibawa nggak sampai 15 cek ngecek. Aku lihat suamiku mana, udah hampir naik pesawat. Kemudian polisi itu bilang, polisi yang menangkap dia ini, Ibu Airani berangkat juga? Iya. Mana hadis suami saya? Oh ini berapa? $100. Ku bayar. Dia ambil sama polisi itu hadisnya, nggak boleh dibawa ke Suriname. Jangan macam-macam ya kan ya. Dikeluarkannya pistol. Saya bilang, nggak usah lah. Nanti kamu yang ditangkap bukan saya bilang. Itu saya ngomong sama dia, sama polisi ini. Langsung, ya Ibu, jangan pegang aja HP. Ibu harus duduk dengan suami Ibu, iya. Saya di sana, suami saya nggak tahu di mana di pesawat. Tiba-tiba udah digandeng kami. Langsung ini video, dah Indonesia. Langsung kami bersatu. Yalah. Itu siapa yang ngurus semuanya itu, Bu? KLM. KLM ya. Atas desakan dari Ibu Atas saya nangis saya. Padahal tadinya sudah tutup ya. Iya, karena udah tutup nggak boleh, dia takut ditangkap. Tapi sampai sekarang bagus. Secara logika itu memang sudah tidak mungkin lagi ya untuk tidak memasukkan. Mungkin. Kalau saya perasaan saya tidak mungkin, tapi saya yakin Allah yang kedudukan yang paling tinggi akan menolong saya, karena kami ini orang yang dijodohkan sama Allah, nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kok bisa jadi nikah. Itulah yang saya rasakan. Anak saya udah telepon, Mama pulang aja udah mungkin nggak barokah Mama ke Suriname. Aku bilang, aku tidak. Udah, biarkan Mama, doakan Mama berangkat. Karena Mama sudah punya suami, Mama harus taat kepada suami. Itu yang Mama pikirkan. Ini pun karena Mama sudah ada niatnya untuk mengajar di sana. Jadi karena agama, lepaskan Mama. Itulah telepon anak saya udah bingung lah kan.
Disangkanya ini nggak bertanggung jawab, padahal karena ini dideportasi, dibikin orang itu, padahal kata Pak Pangka dengan baik, tapi dideportasi. Ujungnya saya pulang ini tangkap lagi kemarin. Ya, ya. Jadi sampai sekarang masih ditangkap juga, ini kemarin ditangkap. Oh, waktu pulang Iya, pulang ini. ya. Inilah buktinya saya berani bertanggung jawab. Inilah cerita kami yang sesungguhnya. Baik. Itu yang saya sedih, ditangkap. Satu malam kami ditangkap sampai jatuh pingsan. Aku mempertahankan suamiku mau di pulang pesawat ini, pulang suami. Tidak, aku bilang, hadirkan Jokowi kemari, Presiden Negara Republik Indonesia. Malu aku kalau suamiku tidak bisa masuk ke Indonesia karena saya orang Indonesia. Saya bilang, hadirkan Jokowi. Kalau nggak bisa hadir Jokowi, tunggu, saya bilang. Aku urus ada anak kemanakanku karena ada di Panpes. Oh, jadi setelah Ibu dan Mas Baron di sini sudah berapa, 4 tahun ya? 5 tahun? 4, ya nih, ini baru yang berapa? 4 tahun? 5 tahun, kemudian mau vakansi. Ya, Liburan. mau berobat Ibu. Oh, berobat Ibu ya ke Indonesia. Ya. Ternyata di sana dicekal juga. Dicekal kami 1 malam, dipenjarakan, mau dimasukkan penjara. Saya ikut ke penjara. Kemudian kata saya ikut ke penjara, takut salah mereka. Dikeluarkan kami, akhirnya ditaruh di tamu, diservis karena mereka takut dia. Imigrasi Cengkareng itu mungkin ngerti. Saya ini ngerti ilmu administrasi. Nggak, pada awalnya Mas Baron ini kan harus mengajukan visa. Apa tidak mengajukan visa dulu? Semua sudah selesai. Ada visanya? Tapi deportasi tidak dicoret mereka. Oh, gitu. Padahal di situ tanggal sekian hanya 1 tahun. Ini sudah 4 tahun kami baru pulang, masih tidak dihapus. Saya bilang sama imigrasi, komputer tidak bisa kalau tidak dinyalakan, kita sendiri, kalian makan gaji buta, saya bilang. Jadi mungkin ada kesalahpahaman ya, karena kurang kontrolnya, status cekal dulu, status deportasi dulu tidak dihapus Ya. di komputer, sehingga nama Mas Baron masih dalam Masih itu sengaja. oh gitu ya. Itu sengaja si Anto. Karena udah diduga. Karena udah diduit, Supaya karena selamanya dia nggak bisa ke Indonesia supaya saya pisah. Oh gitu. Itu si Anto. Ini baru 1 bulan yang lalu ke Belanda dia. Postingan dan si Anto, biar ini sekalian ngerti imam, Ya, ya, ya. mendatangin orang yang keluar dari Islam Jamaah, masuk, makan, semuanya gitu. Apa katanya? Hapus itu video itu. Takut dia ketahuan bahwa dia masih ikut dengan orang yang keluar dari Jamaah. Jadi kami terus terang warga Indonesia bukan merasa terusik, tapi merasa simpati. Ada apa sebetulnya ini Ibu Khairani membuat pernyataan di sebuah YouTube, kemudian video itu sempat viral ya di Indonesia, di Suriname. Kami ya sebagai warga negara Indonesia sama warga Indonesia terus terang ya kami ikut terpanggil lah. Kalau ada permasalahan apa bisa kami pecahkan bersama, karena di Suriname ini ada anggota namanya Pawani ya, Paguyuban Warga Negara Indonesia. Jadi kalau melihat permasalahan-permasalahan seperti ini kan kami terpanggil lah. Nah, hari ini kita kepengen mengorek ya, cerita yang sesungguhnya itu bagaimana gitu kan. Jadi alhamdulillah sudah diceritakan Mas Baron, Ibu Khairani, kami terus terang ikut ikut terenyuh begitulah dengan kejadian seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya, terutama ya pelajar-pelajar yang ke Indonesia. Amin. Atau apa dan lain sebagainya pokoknya lah. Nah, sekarang kira-kira pesan-pesan apa Bu dari semua kasus ini ya yang bisa kita angkat Bu sebagai pembelajaran untuk teman-teman sekalian atau warga negara Indonesia maupun Suriname Bu? Monggo bisa diingat. Pesan saya, Bu Khairani yang ex Islam Jamaah ya, yang saya tahu taat. Dan sebelumnya juga saya masuk ke Islam Jamaah, waktu itu masih Lemkari, belum LDI. Kalau LDI singkatan apa Bu? Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Oke. Lemkari. Dulu masih Lemkari, saya sudah masuk. Saya sudah pernah beat ketiga imamnya itu. Dari mulai imam pertama sampai ketiga ini Abdul Aziz. Kemudian saya punya anak 4 semua. Saya rangkum menjadi Islam Jamaah. Dan
setelah saya kawin sama suami saya, hatam hadis besar. Saya kembali merasakan kajian yang lama yang lebih benar lagi, karena saya ini adalah keturunan NU. Selama ini saya NU. Jadi kajian yang dari NU, dari Muhammadiyah, semuanya ada di dalam hadis kutub sita. Saya melek. Sebelum saya sengaja dipaksa dikeluarkan dari jamaah di Suriname ini, saya juga udah merasa kepingin keluar, tapi rasanya belum cukup ilmu saya untuk alasan. Ya. Makanya saya timba ilmu terus. Kejadian suami saya dikeluarkan, dipecat, ngajar gara-gara satu hanya, bahwa jamaah itu adalah orang yang mengamalkan rukun Islam, rukun iman. Nah, apa disalahkan, kemudian diusir, dikeluarkan dari jamaah Islam jamaah. Itulah kesalahannya. Karena persoalan itu, akhirnya saya minta Allah, ya Allah, Engkau yang punya ilmu, kasihlah aku ilmu tentang Islam agar aku tidak tersesat, ya Allah. Kemudian aku menimba ilmu terus, mengaji dengan Mas Baron di sini, mengaji terus mengaji. Lama-lama, apa namanya kalau Jawa, legowo, longgar. Ya Allah, tinggal anakku lah, keluargaku lah yang tersesat. Itulah perasaanku. Jadi anak-anak ibu sekarang masih di Islam jamaah, cucuku semuanya. Karena saya memang disiplin saya kalau untuk agama. Ya. Dari kecil saya itu udah dari mana-mana saya itu mengaji, nggak ada yang pengajian apa yang nggak saya bawa. Saya ikutin. Nah, pesannya sama pemirsa, khususnya untuk Islam jamaah dan imam jamaah yang saya cintai, semua pengurus-pengurus jamaah yang saya cintai, marilah timbalah ilmu sebanyak-banyaknya. Ilmu Allah itu luas. Seandainya tinta menjadi lautan, lautan itu menjadi tintanya ilmu Allah, ditambah lagi lautan yang ada di dunia ini, tidak cukup menamatkan ilmu Allah. Ilmu di LDI itu hanya sekedar mengerti tentang Allah dan Muhammad, kemudian dengan imam. Hanya itu doktrin yang banyak. Saya hanya menghimbau, carilah ilmu. Biarkanlah Bu Hairani dengan Baron jangan lagi terus-terus dizolimin. Sekarang saya masih tinggal di Pondok Khairon ini, Pondok Al-Iman ini, yang dipakai kegiatannya oleh Islam Jamaah. Sekarang saya yang menempatin, Islam Jamaahnya yang kabur. Biar ngerti kalian semuanya. Kenapa? Saya mempertahankan kebenaran. Saya keluar dari sini, kalau kalian mau tabayun tentang apa itu Islam, tentang mengkafirkan orang itu bagaimana. Hanya itu pemerintahan saya. Kalau udah jelas kalian tahu tidak boleh mengkafirkan orang, saya keluar dari pondok ini. Jadi di Suriname pun sudah 3 masjid vakum, biar ngerti kalian. Jadi itu pesan saya itu, mari timba ilmu sebanyak-banyaknya. Dan saya juga sudah mengatakan sama anak-anak saya, jangan mengkafirkan orang. Kalau hadis Quran Islam Jamaah memang benar, tapi ada yang disimpangkan sebahagian. Saya bertanggung jawab, tolonglah kesempatan panggil saya Pak Imam. Saya masih mencintai saudara-saudara saya yang tua, masih mencintai Islam Jamaah. Islam sama Islam adalah bersaudara.
Jangan dikatakan kami murtad, Pak Imam. Kami masih Islam. Rukun iman masih kami pakai. Pak Imam, tabayunlah kita, Pak Imam, agar persaudaraan kita tetap utuh, rukun damai sampai akhirat, sampai yang Imam janjikan surga itu karena kerukunan kita, karena kepahaman kita, karena ketakwaan kita. Mari kita jadi orang-orang yang takwa. Jangan lagi ditindas, dimusuhi kami yang keluar. Kalau saya nggak apa-apa dimusuhi, karena saya juga banyak teman. Saya banyak teman di dalam mencari ilmu. Bukan hanya Muhammadiyah, bukan NU, semua orang Islam saya ingin tahu. Marilah, timbalah ilmu. Mari kita damai. Hanya itu mungkin pesan dari saya. Salam cinta saya sesama Islam, walaupun kalian mengkafirkan kami, tapi kami masih menganggap kalian Islam. Ya Allah, kabulkanlah agar kami bisa rukun kembali, bersatu. Islam itu tidak belah firqah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sebelum kami mengakhiri wawancara ini, kami minta Mas Baron untuk memberikan pesan agar obrolan kita bermanfaat untuk teman-teman di Indonesia maupun di Suriname. Silakan Mas Baron. Jadi pesan dan kesan kami adalah ketika Allah menyatukan sesuatu, manusia tidak akan bisa memisahkannya. Aku sama istriku menikah tidak diperbolehkan oleh pengurus, dibawa ke ke imam tidak diperbolehkan juga, menurut hukum mau dipisahkan juga, sampai di Suriname tetap mau dipisahkan juga, tapi akhirnya tidak mampu menunjukkan bahwa ketika Allah menyatukan sesuatu tidak bisa memisahkannya. Kemudian pembicaraan saya yang selanjutnya adalah ketika kita terzolimi, orang yang dizolimi seperti kami, korban yang dizolimi oleh warga LDII yang ada di Indonesia, kalian harus mengerti bahwa orang yang dizolimi itu doanya mustajab. Ketika aku lagi di penjara, bayangkanlah, aku di penjara tanpa salah, tapi di penjara. Aku di situ doa yang aku doa itu segala macam doa. Saking banyak doa, saking aku meneteskan air mata di dalam penjara itu, aku berdoa segala macam. Dan lihat sekarang apa yang terjadi dengan LDI. Aku bukan bilang karena doa saya, bukan. Tapi bisa jadi Allah meminjamkan doa saya. Tapi bukan aku yang buat. Itulah ketika kita lagi dizolimi, kita doa sebanyak mungkin. Insya Allah akan dikabulkan, akan mustajab. Nah seperti itu ketika aku ke Suriname, kembali ke Suriname, alhamdulillah. Mereka bilang ketika seorang keluar dari Islam Jamaah, dia akan jadi orang deblek, orang yang miskin, orang yang minta-minta. Ternyata alhamdulillah kita serba kecukupan. Bahkan aku dapat kawan-kawan yang banyak seperti Pak Wani, seperti organisasi yang lain yang ada di Suriname. Malah aku tambah naik derajat saya di dalam Suriname, di dalam lingkungan orang Indonesia, orang Suriname. Malah orang organisasi yang lain namanya SIS di Suriname itu mengambil saya dengan tangan yang terbuka. Akhirnya mereka memakai saya di dalam kegiatan mereka. Sekarang aku udah boleh kasih ceramah di dalam 8 masjid yang ada di SIS, alhamdulillah. Malah tambah yang pengen tahu tentang ilmu yang aku bawa. Itulah ilmu. Ilmu itu tidak milik LDI. Ilmu itu milik Allah. Ya supaya pembicaraan kita jadi bermanfaat, supaya kalian semua bisa ambil pelajaran dari situ.
Ya mungkin ini kehidupan saya seperti ini, aku menerima dan aku bangga, malah bersyukur, bukan malu lagi. Ketika aku di penjara, aku posting di Facebook, banyak omongan jelek dari teman-teman LDI ku. Untuk teman-teman itu, aku akan kasih pesan dan kesan, ya sekarang, lihat sekarang akulah. Bukan orang kere, bukan orang fakir, tapi insya Allah diangkat derajat saya. Itulah hikmah. Kalian pernah ngomong di dalam postingan kolom komentar, nanti ada hikmahnya. Ini hikmahnya. Kita udah 6 tahun berlanjut, ini hikmahnya. Kemenangan yang luar biasa. Bahkan pondok aku tempatin. Pondok LDI aku tempatin. Bahkan surat-surat di pondok ini gak ada tulis ini, tanah ini atas nama LDI. Gak ada tulisan. Karena apa? Alhamdulillah, aku kerja di tempat pertanahan. Aku ngerti masalah semua tanah di Suriname. Tanah ini tidak punya atau milik LDI, tidak milik siapa-siapa. Nah, sekarang ini tanah ini, pondok ini bisa dimanfaat untuk umat Islam semua di Suriname, insya Allah. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan kita bisa berlanjut dengan dakwah ini, memberantas kekafiran, memberantas kezaliman. Dan aku mengkasih doa kepada warga teman saya yang ada di LDI, semoga sadar, semoga cepat keluar dari akidah takfiri ini karena berbahaya. Semoga langsung keluar secara totalitas lah dan berubah di situ. Mudah-mudahan insya Allah bisa keluar, bisa berubah. Ya, ini aja ya teman-teman saya dan channel Pak Latif, semoga bermanfaat. Amin, amin. Ya, semoga semua lancar, semoga Allah memberkahi semua umat Islam dan supaya kita bisa bersatu. Amin. Allahumma amin. Terima kasih Mas Baron ya. Semoga pesan dan kesannya bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, pemirsa. Demikian tadi ngobrol kami dengan Ibu Khairani, Mas Baron ya, yang selama ini merasa terzalimi ya. Beliau seorang pelajar dari Suriname ke Indonesia ingin menimba ilmu yang sesungguhnya, akan tetapi dalam proses perjalanannya penuh dengan lika-liku ujian yang luar biasa. Kami sesama warga negara Indonesia merasa turut prihatin dengan kejadian ini, sehingga hari ini kami bersilaturahim, ngobrol, kemudian kami wawancara agar supaya ini menjadi satu pembelajaran untuk kita semuanya lah. Jadi ada istilah takfiri, mengkafirkan orang Islam lain, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kita bersaudara ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kami berdoa semoga video ini bisa menginspirasi tentang artinya sebuah persatuan. Jangan saling menyalahkan, jangan saling menghujat, dan insya Allah Islam akan berkembang di mana-mana. Demikian yang bisa kami liput pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan memberikan video-video yang terbaik untuk pembelajaran kita semua. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.